Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lermian Harahap, SPDI, Guru Mandua Pesisir Selatan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 2 di LPTK IAIN Bukit Tinggi. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 November tahun 2021, akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN secara luring di Mandua Pesisir Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ananda semua pada pagi hari menjelang siang ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Ananda tetap jaga kesehatan. Ibu lihat Ananda semuanya dalam keadaan yang laki-laki ganteng, yang perempuan cantik-cantik ya, dan dalam keadaan sehat. Dan ibu lihat sudah rapi semuanya, ya, cara duduknya, cara berpakaiannya. Ya, harapkan juga nanti dalam BBM semuanya dalam keadaan semangat. Saya anak ibu. Dan di masa pandemi ini, Ananda ibu harapkan tetap jaga kesehatan. Karena kalau sempat kita sakit, ya otomatis kegiatan pembelajaran yang kita harapkan tidak bisa terlaksana. Jadi nikmat yang paling besar yang kita harus jaga adalah kesehatan. Bisa Anda semua? Bisa. Oke, baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita mohon kepada Allah ya, supaya apa yang kita kerjakan pada hari ini diijabah atau diridhoi oleh Allah ya, dan ilmu kita menjadi berkah. Ya, ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, Jihad, silakan Jihad. Start. Berdoa mulai. Bismillah. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit teman kita dan bisa bergabung kembali seperti biasa. Amin. Rabbal alamin. Sebelum kita lanjut, ya, untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air kita dan rasa nasionalisme kita, mari dulu sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Garuda Pancasila, yang akan dipimpin oleh Ayu Rahmawati, dan kepada Ananda yang lain diharap untuk berdiri ya. Oke, silakan Ayu.
kau diri. Ananda masih ingat enggak? Atau sudah lupa dengan materi yang lalu? Ya, itu pertanyaan dulu kepada Ananda. Siapa yang bisa atau yang mengingat materi yang minggu yang lalu? Ya, silakan Novia. Baik, saya akan mengulang pelajaran yang minggu kemarin, yaitu mengenai tajribut taisir. Nah, di sini tajribut berarti suatu persoalan, dan sedangkan taisir yaitu kemudahan. Nah, jika disatukan itu menjadi suatu persoalan yang mendapat kemudahan. Contohnya yaitu jika seseorang atau kita sendiri tidak sanggup untuk sholatnya berdiri, maka mendapat kemudahan yaitu dengan cara duduk. Begitu seterusnya, jika tidak sanggup duduk diperbolehkan berbaring. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa untuk Novia ya. Harapkan anda yang lain lebih aktif lagi dan lebih cerdas dengan materi-materi yang lalu. Artinya apa? Bukan berarti materi yang sudah berlalu ilmunya lalu begitu saja, ya. Baik, Ananda dalam menjalankan kehidupan ini, ibadah itu terbagi kepada dua, ya. Ada namanya ibadah mahdo dan ada ibadah ghairu mahdo. Kalau ibadah mahdo adalah ibadah yang sudah ditentukan caranya, ukurannya dan waktunya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ada pun ibadah ghairu mahdo adalah selain ibadah yang disebutkan tadi. Artinya apa? Manusia dipersilakan bebas menentukannya atau caranya selama itu tidak bertentangan dengan syariat, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, itu dibiarkan atau diserahkan kepada adat kebiasaan setempat. Dan itulah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau kita di Minangkabau, Ananda pernah tidak mendengarkan falsafah Minang? Pernah tahu apa falsafah Minang kita? Adat basandi syarat basandi minal Allah. Adat basandi artinya apa? Adat bersendi kepada hukum agama atau hukum syarak, dan syarak bersendi kepada kitab. Apa itu kitab Allah? Yaitu Al-Quran. Kenapa? Adat kita yang ada di Minangkabau ini insya Allah selalu bersandar kepada Al-Quran. Ya. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Artinya al-adatu muhakkamah, artinya adat yang biasa dilakukan berulang-ulang kali bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Adapun kompetensi materi kita dari al-adatu muhakkamah pada pagi hari menjelang siang ini, ya, kompetensi dari materi kita kompetensi dasar al-adatu muhakkamah. Yang pertama adalah menganalisis kaidah pokok fikih al-adatu muhakkamah, dan yang kedua menyajikan contoh penerapan kaidah pokok fikih al-adatu muhakkamah dalam kasus kehidupan baik terkait dengan ibadah maupun dengan muamalah. Ya, yang muamalahnya yang fokus kita bahas ya. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, ya,
Tujuan pembelajaran artinya apa? Nanti setelah kita belajar ini, siswa sangat diharapkan mampu. Yang pertama adalah menjelaskan takrif atau konsep kaidah pokok fikih al-'adatu muhakkamah. Dan yang kedua, silakan Jihad baca yang nomor 2, apa tujuan pembelajaran kita? Menguraikan ayat Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum kaidah fikih al-'adatu muhakkamah. Oke, mantap. Yang ketiga, coba Zahra. Menguraikan jenis-jenis kaidah minor al-'adatu muhakkamah. Nah. Yang keempat, Zakia. Menguraikan contoh kaidah pokok fikih al-'adatu muhakkamah. Yang kelima, tujuan pembelajaran kita, Novia. Yang kelima, menguraikan hikmah penerapan al-'adatu muhakkamah. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini, maka nanti kita akan belajar apa itu kaidah pokok, kaidah al-'adatu muhakkamah, dan apa dasar hukum baik itu ayat Al-Quran maupun hadis sebagai dasar hukum dari kaidah pokok fikih al-'adatu muhakkamah, dan juga nanti kita akan menjelaskan jenis-jenis kaidah minor dari al-'adatu muhakkamah, dan juga nanti kita akan membahas contoh dari kaidah pokok al-'adatu muhakkamah dan apa hikmah dari al-'adatu muhakkamah. Jadi ibu harapkan Ananda setelah belajar ini nanti bisa memahami dan bisa mengamalkan dengan materi kita pada hari ini. Namun untuk mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nanti kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu dengan cooperative learning dengan TPNHT. Artinya apa? Ananda ibu nanti berdiskusi secara kelompok, dan nanti ada nomor yang ibu bagikan. Ya, ibu acak nanti ya berhitung 1, 2, 3 dan 4 sesuai dengan nomornya nanti berpasangan ya. Dan nomor itu nanti diletakkan kepala, itu yang namanya dengan number head together. Sebelum lanjut kita ke materi apa itu al-'adatu muhakkamah, ya, Ananda kita lakukan dulu pretest ya awal untuk mengecek pemahaman Ananda, karena minggu sebelumnya sudah ibu sampaikan untuk membaca terkait dengan materi kita pada hari ini ya. Oke, Ananda ada bawa handphone sesuai dengan aplikasi yang ibu sampaikan? Tolong dikeluarkan. Ya, kita melakukan pretest awal terkait dengan materi pada hari ini. Silakan ibu kasih waktu dalam waktu 5 menit menjawab soal. Bisa dibuka? Ya, dikasih dalam Google Form ya. Awal buka. Oke, waktunya sudah habis ya. Bacakan hasil dari jawaban dari Ananda. Ramadito 65, Muhammad Reza 64, Muhammad Abdul Aziz 66, Jihadil 75, Novia 80. Ya, itu tadi hasil dari pretest kita ya. Jadi Ananda masih masih jauh dari sempurna ya jawabannya. Ibu harapkan untuk lebih giat dan lebih aktif lagi nanti belajarnya di rumah. Baik, itu terkait dengan materi kita pada hari ini. Ananda silakan perhatikan. Masih fokus? Semangat? Masih. Ananda tolong lihat di tayangan di papan.
Perhatikan dulu ya. Ada gambar wanita atau perempuan. Ya, gambar satu yang gambar kedua. Bisa lihat ya. Dan gambar yang selanjutnya, tadi bagian ibu-ibu, sekarang bagian bapak-bapaknya lagi. Cuman dengan kondisi atau kegiatan yang berbeda. Ya. Tolong dihayati, disimak atau dipahami apa sih hubungan materi kita dengan gambar yang ada di papan. Ayo pikir-pikir dulu atau dibayang-bayangkan, atau pernah tak melakukan hal yang demikian? Terbayang tak masa lalu atau masa yang akan datang? Oke, baik. Gambar yang pertama, Ananda siapa yang bisa menanggapi dengan tayangan yang ada di papan? Oke, Ananda Ibu rasa sudah mengamati dengan gambar yang ada di papan tadi. Mungkin bertanya-tanya ya, atau sudah ada pendapat dengan tayangan antara ibu-ibu yang tadi dengan gambar yang kedua, bapak-bapak yang melakukan adu ayam dengan kartu. Anak ibu, siapa yang bisa menanggapi tayangan tadi dengan materi kita pada hari ini? Ya, silakan Novia. Baik Pak, menurut pandangan pribadi saya, itu terdapat dua gambar, yaitu gambar hitam putih dan gambar yang tidak hitam putih. Nah, pada gambar hitam putih itu terdapat nenek moyang kita, yakni memakai baju kurung, dan gambar yang kedua yaitu yang modern, yaitu masih baju kurung. Nah, di sana kita mengetahui bahwasannya baju kurung tersebut tidak bertentangan dan masih dipakai pada saat zaman sekarang ini. Oke, terima kasih Novia. Selanjutnya ada ya gambar yang kedua. Ayo anak ibu siapa yang bisa memberikan tanggapan dengan gambar yang nomor 2? Ya, silakan Jihadil. Menurut pandangan saya, gambar yang kedua ini merupakan gambar orang yang sedang adu ayam dan juga gambar orang yang sedang main kartu. Yang dimana hal tersebut merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak lama, namun dengan datangnya syariat Islam, maka kebiasaan tersebut harus diubah atau dihapuskan karena kebiasaan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, luar biasa. Ya, Anda ibu yang lain berharapkan untuk lebih jeli dan lebih sigap lagi ya dengan tayangan tadi. Bisa dipahami ya? Tayangan yang tadi, ya tayangan yang pertama adalah wanita yang pakai baju kurung dan pakai jilbab dengan pakai songkok. Ya, dan gambar yang kedua adalah bapak-bapak dan yang sedang melaksanakan adu ayam dan berjudi. Ya, jelas-jelas itu merupakan kebiasaan, tapi kebiasaan ada yang bersifat positif dan ada yang negatif. Kalau dia bersifat positif sesuai dengan syariat atau ada muhakamah, kalau dia bertentangan otomatis negatif dan bertentangan dengan syariat Islam, bukan ada al-muhakamah. Oke, Ananda, silakan dulu lihat di papan. Ya. Pada minggu yang lalu sudah Ibu bagikan link materi pembelajaran kita pada hari ini yang terkait dengan al-adah muhakamah. Anak Ibu sudah dilihat? Sudah dibuka link itu? Sudah? Baik, alhamdulillah setelah sudah dilihat link materi kita pada hari ini. Sekarang Ananda sesuai dengan saran atau pesan yang disampaikan tadi, kita duduk secara berkelompok. Ya, sesuai dengan nomor yang dibagikan, yang kita duduk dengan cara acak tadi 1, 2, 3 dan 4. Nomor yang sama, yang nomor 1 duduk dengan nomor 1, yang 2 juga demikian sampai seterusnya. Silakan Anda bentuk kelompoknya. يا عظيم الجاه
minor al-'adatul muhakkamah, dan kelompok 3 adalah menjelaskan contoh ya al-'adatul muhakkamah dalam kehidupan sehari-hari, dan kelompok 4 apa itu hikmah dari al-'adah muhakkamah. Bisa Anda pahami tugasnya masing-masing? Silakan kerja berkelompok. Ya. Dan dalam kelompok ini ingat pesan ibu akan menilai sikap Ananda, siapa yang serius, siapa yang main-main, itu masuk nanti penilaian ibu. Ya, jadi jangan diharapkan pendapat teman, melainkan sama berpikir, sama mengeluarkan pendapat. Oke, silakan berdiskusi. Baik Ananda semua, waktu kita sudah habis, ibu hitung dalam 1, 2, dan 3. Diskusinya sudah selesai. Sekarang ibu minta kepada kelompok 1, 2, 3, dan 4 untuk mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, kelompok 1 silakan isi. Baiklah teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1, yaitu tentang pengertian al-'adatul muhakkamah dan dasar hukumnya. Pengertian al-'adatul muhakkamah secara bahasa yaitu kebiasaan yang baik. Sedangkan secara istilah yaitu suatu kebiasaan adat kultur lokal wisdom yang bisa dijadikan pijakan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum syara, terkhususnya selain ibadah mahdah. Dasar hukumnya salah satunya terdapat di surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah bermaaf dan suruh orang berbuat yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok 2 silakan. Ya, ini yang perwakilannya ya. Silakan ini. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan, yaitu jenis-jenis kaidah minor. Yang pertama, isti'malun nasi hujjatun yajibu 'amalu biha. Apa yang sudah terbiasa dilakukan mayoritas manusia bisa dijadikan hujjah atau alasan yang wajib diamalkan. Contohnya, apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli bangunan untuk menaikkan dan menurunkan batu bara, maka sopir diharuskan untuk membayar ongkos sebesar dengan kebiasaan yang berlaku. Yang kedua, al-ma'rufu baina tujari kal masyruti bainahum. Sesuatu yang biasa dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka. Contohnya, transaksi jual beli. Bagi penjual untuk menyediakan angkutan ke rumah pembelinya. Biasanya biaya angkutan tersebut sudah termasuk dengan ongkos dari pembeli tersebut. Baiklah, yaitu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Kelompok 3 silakan. Silakan contoh saja. Oke, ini. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menampilkan diskusi kami, yaitu contoh-contoh al-'adatul muhakkamah dalam kehidupan sehari. Yang pertama, batas usia kedewasaan bagi laki-laki yaitu sudah mengalami mimpi basah, sedangkan bagi perempuan sudah mengalami menstruasi. Semua ini disandarkan atas berlakunya hukum secara umum, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, sedikit atau banyaknya najis yang dimaafkan ini disandarkan atas berlakunya hukum secara umum di daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda. Yang ketiga, batasan antara khutbah dengan pelaksanaan sholat Jumat itu berbeda. Yang keempat, kadar kesinambungan antara ijab dan kabul dalam pernikahan disesuaikan dengan adat istiadat setempat atau al-'adah muhakkamah. Oke, terima
perwakilan. Silakan. Baik, PLN kelompok 4 akan mempresentasikan tentang diskusi kami tentang hikmah dari al-adah al-muhkamah. Contohnya yang pertama, bahwasanya al-adah atau suatu urf atau kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum mengenai tentang segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan ibadah. Karena segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah tidak bisa dijadikan dasar hukumnya dengan kebiasaan atau tradisi. Yang kedua, bahwasanya setiap kebiasaan atau urf yang ia bermanfaat bagi manusia seperti muamalah, jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai dan sebagainya, semua dasar hukumnya dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Yang ketiga, secara bahasa atau sederhananya, kata ma'ruf mengandung makna sesuatu sudah dikenal atau diketahui atau diakui. Yang keempat, bahwasanya menurut Imam Syafi'i suatu urf atau kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar hukum karena beliau berpendapat dasar hukum hanyalah dari Al-Quran, As-Sunnah, Qiyas, Ijma' dan juga kesepakatan para ulama. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwasanya urf bisa dijadikan dasar hukum. Sekian, terima kasih. Oke. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Terima kasih banyak ucapan luar biasa atas presentasinya atau dalam komunikasikan kelompoknya. Baik, Ananda mungkin sudah menyimak dari penjelasan dari kelompok 1, 2, dan 3, 4 apa itu pengertian, apa itu dasar hukum, dan apa contohnya dan apa hikmahnya dari al-adah muhkamah. Kalau masih ada yang mau ditanyakan atau mau ditanggapi di antara Ananda, silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita pada hari ini? Ya, silakan Jihad. Hadir bertanya. Berdiri, Bu. Oh ya, silakan berdiri, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada teman-teman sekalian baik itu nomor 1, 2, dan 3 berkaitan dengan materi kita hari ini bahwasanya sesuatu kebiasaan bisa dijadikan dasar hukum. Lalu gimana caranya atau kalau kita lihat sekarang fenomena di zaman kita yaitu kebiasaan masyarakat ketika adanya kematian yang dimana mereka melakukan sesuatu memperingati kematian tersebut yang dianggap sebagai ibadah. Contohnya memperingati 3 hari kematian, 7 hari kematian, dan juga 14 hari kematian dan seterusnya. Maka dari itu saya bertanya, apakah kebiasaan yang sudah menjadi ma'ruf di masyarakat ini bisa dijadikan sebagai landasan hukum untuk kita kerjakan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Jihad, pertanyaannya sangat luar biasa. Ananda sebelum menjawab, ada enggak yang mau menanggapi pertanyaan dari Jihad tadi? Ya, boleh. Bawa itu juga ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Jihad, yaitu yang mana pertanyaannya itu kebiasaan ketika ada orang mati itu diperingati. Nah, di sini saya berpendapat pribadi bahwasannya kebiasaan ini dahulunya dibawa oleh Hindu. Nah, kemudian masuklah Islam dan meniru perbuatan tersebut. Menurut pribadi saya itu diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam. Terima kasih. Oke, luar biasa. Dari semua ya. Gimana Ananda bisa dipahami ya? Ya, terima kasih. Bisa. Jawabannya. Oke, alhamdulillah sudah bisa dipahami ya. Masih ada yang mau bertanya terkait dengan materi kita al-adah muhkamah, artinya apa? Dasar hukum, adat atau kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum. Ya, silakan, masih ada yang mau bertanya? Atau menanggapi dari penampilan kelompok tadi atau mau menambahkan? Ayu? Ya, bertanya, silakan. Ayu Rahmawati, kelompok 4 lagi. Apa pertanyaannya, Ayu? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya Ayu di sini ingin bertanya kepada teman-teman baik itu kelompok 3, 2, dan 1. Itu apa contoh dari al-adah muhkamah yang sampai sekarang ini masih terpakai? Contohnya yang tidak menentang syariat. Itu pertanyaannya ya. Bisa dipahami kelompok lain? Pertanyaan dari kelompok 4 tadi. Jadi kelompok siapa yang mau menanggapi dulu? Siapa yang bisa? Kelompok siapa yang mau menanggapi? Ya, silakan.
dan sudah membaca di rumah, artinya apa? Bisa menjawab dan bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Dengan materi kita pada hari ini, yaitu al-'adatul muhakkamah yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4. Baik, Ibu menambahkan sedikit tentang materi kita dengan al-'adah muhakkamah. Intinya begini anak-anak semua, al-'adah artinya berasal dari kata adat. Ya, al-'adah atau al-mu'awwadah artinya berulang-ulang atau berkali-kali dilakukan oleh manusia atau masyarakat. Tetapi kebiasaan tadi otomatis kalau ada yang negatif pasti ada yang positif. Jadi yang mana yang dimaksud dalam materi ini? Yang positifnya, yang tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan al-muhakkamah artinya adalah dasar hukum atau bisa dijadikan pijakan atau sandaran hukum. Lalu apa itu al-'adah muhakkamah? Adalah kebiasaan, adat, kultur, budaya, local wisdom yang dapat mencetuskan sebuah hukum ya selama tidak bertentangan dengan hukum syari atau hukum agama Islam, khusus dalam ibadah, ghairu atau terkait dengan muamalah antara hubungan sesama manusia atau hablum minan nas. Kalau terkait dengan ibadah mahdoh tidak bisa karena sudah jelas ketentuannya, ketetapannya baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dasar hukumnya sudah dibacakan oleh teman kita tadi yang kelompok 1, ya surah Al-A'raf ayat 199 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Artinya jadilah pemaaf ya, dan suruhlah orang-orang berbuat yang makruh dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Artinya apa? Nur Imam As-Suyuti surah Al-A'raf ayat 199 itu menjelaskan ada kata al-urf di situ, artinya adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam boleh kita lanjutkan atau boleh kita amalkan. Ya. Dan juga dalam hadis disampaikan oleh kelompok tadi, ya apa yang baik atau yang bagus dipandang oleh manusia, maka otomatis Allah juga menganggap itu baik. Dan apa yang dianggap buruk di pandangan kita manusia, otomatis Allah lagi yang paling tidak suka atau benci dengan perbuatan tadi. Intinya, Ananda, kalau kita lihat contoh di lapangan yang ada muhakkamah, Anda Ibu lihat gambar tadi ya, ada wanita atau perempuan Minangkabau yang pakai baju kurung. Dalam Al-Quran ada nggak sebutkan baju kurung itu atau pakai songkok? Ya, yang disyariatkan hanya menutup aurat ya, bagi perempuan batasannya muka dan telapak tangan. Apa jenis pakaian yang tidak disebutkan? Itulah yang kita adatkan, yang kita biasakan. Dan kebiasaan tadi tidak bertentangan dengan syariat. Anak Ibu ada di televisi bagaimana budaya Barat, ya, bagaimana budaya orang Arab, ya. Orang Barat bagaimana pakaiannya Anda? Terbuka. Terbiasa tak mereka melakukan hal yang demikian? Tapi kebiasaan yang tidak baik. Kalau dia tidak baik, jelas-jelas bertentangan dengan syariat dan tidak boleh kita contoh. Ya, karena itu untuk konsumsi mereka, untuk orang Islam jelas apa ketentuannya. Bagaimana bentuk pakaiannya terserah. Ya, apa jenisnya, mau kurung, mau pakai apa, yang lain terserah. Yang jelas kebiasaan tadi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bagaimana cara membedakannya? Ya, membedakannya otomatis yang sudah jelas ya, yang perempuan mana batas auratnya, yang laki-laki juga demikian. Itu seputar dengan materi kita al-'adah muhakkamah. Mudah-mudahan Ananda dapat mengamalkan
dapat membedakan mana yang pantas dicontoh, baik itu keluarga kita sendiri. Ya, kalau keluarga kita sendiri tadi jelas-jelas bertentangan dengan syariat, oh itu mama saya, itu ibu saya, itu bapak saya seperti itu, makanya saya seperti itu. Ya, jangan, tidak boleh ya. Kenapa? Anda sudah belajar hari ini al-'ada muhakkamah, artinya apa? Ada mana yang pantas untuk dijadikan pijakan hukum atau diamalkan dan mana yang tidak. Artinya apa? Kalau ingin selamat dunia dan di akhirat, maka berpandai-pandailah, gunakanlah akal, gunakanlah mata kita, gunakanlah pemikiran untuk membedakan mana yang pantas dengan mana yang tidak. Bisa Anda pahami? Bisa diamalkan? Ya, apalagi zaman yang serba canggih ini sungguh banyak goda-godaan. Kalau kita tidak bisa menfilter atau menyaring mana yang pantas, mana yang tidak setelah kita terjebak ya dengan kondisi saat ini. Oke, itu kira-kira materi kita pada hari ini al-'ada muhakkamah, mulai dari pengertian tadi dan ayat dan contoh dan hikmah juga sudah disampaikan. Ya, dengan belajar kita al-'ada muhakkamah, mudah-mudahan kita selamat dari hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Sekarang Anda dipersilakan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan. Oke, Ibu hitung dalam hitungan mundur 5, 4, 3, 2, 1. Silakan di depan tebarkan hasil kesimpulan terkait dengan materi kita. Oke, terima kasih Ananda sudah menunjukkan. Ya, ada 4 kelompok ya, grup 1, 2, 3, 4 sudah menyimpulkan materinya. Dan untuk lebih jelas nanti silakan Ananda dibaca ya, yang sudah ditempelkan di papan apa kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya, jadi intinya Ananda al-'ada muhakkamah tadi adalah adat yang bisa dijadikan pijakan dalam mencetuskan sebuah hukum selama tidak bertentangan dengan hukum syar'i, khusus dalam ibadah ghairu ya, muamalah tadi. Dan dalilnya sudah jelas dan contohnya juga. Ananda senang tak dengan model pembelajaran kita pada hari ini? Senang? Kenapa senang? Kenapa bisa buat mengetahui mana yang benar dan salah? Oh, mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Apa lagi? Mengetahui apa yang tidak diketahui. Mengetahui apa yang tidak diketahui menjadi yang tidak tahu menjadi tahu, gitu ya. Nah, alhamdulillah. Kalau memang Ananda senang dengan pembelajaran pada hari ini, otomatis Ananda paham ya? Ya. Tandanya sudah paham dengan materi kita, Ibu bertanya kembali. Bisa? Insyaallah. Ya. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian al-'ada muhakkamah? Saya Bu. Ya, luar biasa. Nubi, Messi, silakan Messi. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian al-'ada muhakkamah. Secara bahasa yaitu kebiasaan yang baik, sedangkan secara istilah suatu kebiasaan adat kultur lokal wisdom yang bisa dijadikan pijakan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat untuk selain ibadah madah atau ibadah formal. Sekian, terima kasih. Luar biasa Messi. Ya, luar biasa. Yang lain, siapa yang bisa menjelaskan dalil yang berkaitan dengan al-'ada muhakkamah? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan Novia. Baik, di sini saya akan menunjukkan dalil yaitu terdapat dalam hadis riwayat Ahmad yang mengatakan apa yang dipandang baik oleh orang-orang
Islam, maka dipandang baik pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, apa dipandang buruk oleh orang-orang Islam, maka buruk pula dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Luar biasa untuk Sofia. Selanjutnya aku tanya lagi, siapa yang bisa memberikan contoh ya dari dalil yang disampaikan oleh Novia tadi terkait dengan al-ada muhakkamah? Ya, silakan Diil. Contohnya yang pertama yaitu batasan usia dewasa atau balik bagi seorang laki-laki yaitu sudah mengalami mimpi basah, sedangkan bagi perempuan sudah mengalami menstruasi. Yang kedua, jarak antara sholat khutbah dengan pelaksanaan sholat Jumat sesuai dengan istiadat setempat. Dan yang ketiga, kesinambungan antara ijab dan kabul dalam pernikahan disesuaikan dengan adat istiadat setempat atau adat muhakkamah. Terima kasih. Oke, paham dengan materi kita pada hari ini ya. Baik, Ananda, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, adapun materi kita selanjutnya, ya untuk minggu depan, materi kita nanti kita akan membahas tentang amar dan nahi. Ya, berikutnya. Ibu harapkan kepada Ananda nanti akan dibuatkan link juga sesuai dengan pembelajaran materi kita. Silakan nanti dibaca di rumah, dipahami dan dihayati karena ibu nanti akan melakukan pretest tes awal penilaian terhadap Ananda. Jadi silakan nanti dibaca ya. Tugas Ananda di rumah, bukan tidur-tiduran ya. Ada tugas kita Ananda di rumah nanti, yaitu terkait dengan materi kita ini untuk tetap ingat dan mengulang kembali nanti. Ada 5 tugas. Tugas yang pertama adalah jelaskan pengertian atau definisi al-'adatul muhakkamah menurut bahasa dan istilah, dan yang kedua uraikanlah 4 buah ayat Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum kaidah fikih al-'adatul muhakkamah dengan tepat. Yang ketiga, uraikanlah 3 buah contoh kaidah pokok fikih al-'adatul muhakkamah dengan tepat. Dan yang keempat, uraikanlah 3 kaidah minor atau cabang kaidah al-'adatul muhakkamah dengan tepat. Yang kelima, jelaskanlah hikmah penerapan kaidah al-'adatul muhakkamah. Yang Ibu harapkan 5 tugas tadi dikerjakan di rumah. Insya Allah pertemuan berikutnya akan diminta tagih tugas tadi. Ya, bisa dipahami ya? Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ya anak-anak semua, mari dulu kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi oleh Allah dan ilmu kita menjadi berkah. Diminta kepada ketua kelas memimpin doa. It's time. Baca doa kafaratul majlis. Kekurangan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pelaksanaan uji kinerja saya di Mandua Pesisir Selatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.